Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samara Huwaida dengan nomor mahasiswa tertera sebagai berikut. Saya adalah mahasiswa jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester matkul statistika pada semester 1 kali ini. Oke. Langsung saja menuju ke soal yang pertama. Nah, soal pertama ini mengenai jurnal yang sudah direview sebelumnya secara berkelompok. Nah, jadi di sini outline-nya adalah tentang judul dan tujuan penelitian, kemudian rancangan penelitiannya seperti apa, penyajian datanya bagaimana, variabel random, dan juga kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu judul dan tujuan penelitian. Nah, judul yang saya ambil yaitu tentang suatu artikel Using Machine Learning Models, Remote Sensing, and GIS to Investigate the Effects of Changing Climates and Land Use on Flood Probability. Nah, ini diambil dari Journal of Hydrology. Oke, langsung saja menuju ke tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitiannya ini hampir mirip dengan judulnya, yaitu untuk investigate atau mencari tahu efek dari perubahan iklim, kemudian perubahan land use atau tata guna lahan terhadap kerawanan banjir di suatu area. Nah, area ini adalah daerah aliran sungai di Tajan, suatu di negara Iran. Oke, selanjutnya, setelah kita tahu judul dan juga tujuan penelitiannya, maka perlu diketahui juga rancangan penelitiannya. Nah, di sini saya membagi rancangan penelitian menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah masalah dalam penelitian tersebut, kemudian bagaimana pengumpulan datanya, dan analisis data. Oke, yang pertama masalah. Masalah ini masih berkaitan erat dengan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, yaitu efek perubahan iklim dan tata guna lahan terhadap resiko banjir. Nah, setelah kita tahu masalahnya, pasti kita perlu data-data kan untuk bisa menemukan solusinya. Nah, jadi dalam pengumpulan data itu ada metode-metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan machine learning. Nah, machine learning ini ada 2 jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Random Forest Model atau disingkat RF, dan Bayesian Generalized Linear Model atau GLM-based. Nah, kemudian data-data apa saja yang dikumpulkan? Ada 2, yaitu yang pertama, data land use and land cover pada tahun 1990 hingga 2019. Dan juga data-data mengenai faktor-faktor penyebab banjir. Jadi faktor-faktor ini ada faktor elevasi, kemudian jarak terhadap sungai, land use, kemiringan, curah hujan, density, kemudian litologi atau batuan yang jenisnya seperti apa, jenis tanahnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu data-datanya, kemudian dianalisis data tersebut. Nah, analisis datanya itu yang pertama dilakukan dengan prediksi perubahan land use and land cover. Nah, ini menggunakan Land Change Modeler atau LCM. Perubahan LULC yang diukur ini kemudian digunakan untuk memprediksi perubahan LULC pada tahun 2019 hingga 2040. Nah, kemudian yang kedua, setelah tadi sudah dipaparkan ya faktor-faktor banjir seperti apa, itu kemudian dianalisis dan dipilih mana sih faktor-faktor banjir yang paling berpengaruh. Nah, kemudian setelah diketahui faktor-faktornya, dilakukanlah pemodelan daerah rawan banjir. Nah, ini ada 2 skenario. Yang pertama menggunakan RCP 2.6 dan RCP 8.5. Oke, setelah itu, tadi kan sudah ada 2 metode ya, yaitu menggunakan RF atau Random Forest dan juga GLM-based. Nah, dari 2 model machine learning tadi, itu kemudian dibandingkan untuk bisa kita ketahui mana sih yang lebih baik, mana yang paling akurat untuk penelitian ini. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui rancangan penelitiannya, kita akan langsung membahas tentang penyajian datanya secara lebih detail. Jadi, saya mengambil beberapa data dalam jurnal tersebut, tidak semuanya, tapi ini cukup mewakili isi dari jurnal tersebut. Nah, sebelum masuk ke detail data-datanya, saya ingin memberitahu bahwa seluruh data yang ada di jurnal ini, yang ada di paper ini, itu sumber datanya berasal dari sumber data sekunder.
atau data statistik yang sudah ada, yaitu dari Departemen Survei Geologi dan Eksplorasi Mineral, salah satu agensi yang ada di Iran, yaitu Sari Water. Nah, kemudian untuk data yang pertama adalah akurasi citra klasifikasi land use and land cover. Nah, data ini termasuk data yang kuantitatif, karena bisa dilihat ya di sini, bahwa nah ini menggunakan angka-angka yang real. Kemudian di sini juga ada angka tidak bulat di belakang koma, artinya dia merupakan data kuantitatif yang kontinu. Kemudian ini diambil pada tahun 91, 2010, dan 2019, sehingga bisa disebut sebagai data yang time series. Oke, kemudian penyajiannya sudah jelas di sini berbentuk tabel. Kemudian, nah di sini ada kriteria, ada dua kriteria, yaitu akurasi secara umum, kemudian koefisien kappa. Nah, terus kemudian ini tuh diukur dalam 3 tahun. Nah, kemudian pada tahun 2010 ini bisa kita lihat ya angkanya, dia itu yang paling tinggi daripada tahun-tahun lainnya. Sehingga dari sini kita bisa membandingkan tingkat akurasi citra pada klasifikasi land use and land cover, yang nantinya bisa bermanfaat untuk memprediksi land use and land cover di masa depan. Begitu. Kemudian data selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor penyebab banjir. Nah, data-data ini bersifat kuantitatif. Walaupun ini digambarkan dalam bentuk gambar ya, tapi ini kuantitatif karena ada tingkatan angkanya. Kalau misalnya di sini bagian ini low itu -2, kemudian height 3000 sekian meter. Nah, ini kan ada angkanya ya, jadi bisa disebut sebagai kuantitatif. Kemudian data-data ini didapatkan dalam satu waktu yang sama, sehingga bisa disebut data cross-section. Nah, di sini sudah jelas penyajiannya adalah dalam bentuk peta atau pictorial diagram. Nah, ini merupakan faktor-faktor penyebab banjir. Di sini ada 4 faktor, ada ketinggian, kemudian jarak dari sungai, jarak dari pemukiman, dan jarak dari jalan raya. Nah, bisa dilihat ya di sini kalau misalkan yang bagian ketinggian, kalau hijau itu artinya rendah, kemudian semakin biru dia semakin tinggi. Nah, berarti interpretasi datanya yang bagian ujung ini kan biru ya, berarti dia ketinggiannya sekitar 3000 meter ke atas, berarti dia tinggi. Terus semakin ke ujung barat laut, dia makin hijau, berarti dia makin rendah. Nah, kemudian ini jarak dari sungai. Bisa kita lihat ya di sini didominasi oleh warna biru yang menjalar-jalar. Kemudian dia bentuknya juga dekat atau berpaket gitu ya. Berarti dia termasuk daerah yang banyak sungainya. Jarak terhadap sungainya tuh dekat. Ditunjukkan dari warna biru kan low ya, berarti artinya dia dekat dengan sungai. Kemudian ini distance from residential atau jarak dari pemukiman. Semakin dia coklat, berarti dia semakin dekat dengan pemukiman. Sedangkan kalau semakin gelapnya itu ke arah warna biru, berarti makin jauh. Nah, di sini bisa kita lihat kalau warna coklatnya itu mendominasi ya, berarti banyak pemukiman di sini gitu. Kemudian untuk yang distance from road, ini hampir mirip dengan distance from river. Berarti bisa kita lihat ya kalau coklat-coklat ini kan low ya, berarti jaraknya dekat dengan jalan. Berarti jalan-jalan ini itu bisa jadi terintegrasi dengan sungai, entah itu berdekatan, bersampingan, atau bahkan overlap. Nah, dari semua data-data ini, dari interpretasi warna yang bisa kita lihat ini, kita bisa tahu faktor-faktor penyebab banjir itu seperti apa. Kemudian, setelah kita analisis faktornya, bisa digunakan untuk memprediksi kerawanan banjir di masa depan. Oke, data selanjutnya yaitu citra land use and land cover pada tahun 1991, 2010, dan 2019. Oke, nah data yang ada di sini berbeda dari data-data sebelumnya. Ini merupakan data kualitatif. Karena di sini kita lihat dari legendanya ya, di sini hanya berupa warna, kemudian tulisan. Kalau warna merah itu residential, warna kuning sawah atau agriculture, warna hijau tua itu hutan, kemudian hijau muda kebun, dan hijau lumut itu rangeland atau padang rumput. Nah, ini kan tidak ada ukuran data yang secara kuantitatif ya, makanya ini disebut kualitatif. Nah, kemudian kita kalau interpretasi di sini tahun 91 itu daerahnya banyak ya, di bagian ujung ini masih banyak padang rumput, kemudian masih banyak didominasi oleh forest atau hutan. Nah, yang bagian kuning sawahnya itu juga ya lumayan ya. Kemudian setelah kita beralih ke tahun 2010, bagian sawahnya di sini yang kuning-kuning
dia sepertinya semakin meluas gitu ya daripada yang tahun 91. Begitu juga semakin ke tahun 2019, ini area yang berwarna kuning juga semakin banyak. Walaupun jika dilihat hanya secara sekilas, ini tidak terlalu besar perbedaannya. Kemudian untuk yang berwarna merah, ini kan residential ya. Berarti karena di sini tidak terlalu kelihatan, alias dia itu titik-titik itu, berarti dia tuh sedikit atau tersebarnya secara tidak merata. Gitu. Kemudian ini kan dari tahun 91, 2010, dan 2019 berarti sudah jelas bahwa dia itu time series, jenis waktu pengumpulannya. Nah, ini sudah jelas bahwa bentuknya adalah peta. Kemudian karena tadi kita sudah mengetahui ya land use-nya, ini kita tahu lahannya untuk residential, agriculture, forest, dan garden pada tahun 91, 2010, dan 2019. Nah, dengan ini kita bisa memprediksi tata guna lahan pada tahun 2019 sampai 2040. Oke, selanjutnya yaitu akurasi citra klasifikasi land use and land cover. Nah, data ini merupakan data kuantitatif karena sudah jelas angkanya di sini bilangan real, kemudian angkanya juga tidak bulat sehingga bisa disebut bilangan kuantitatif kontinu. Nah, karena ini menghitung data pada 2019 dan 2040 sehingga disebut time series. Ini penyajiannya berupa tabel. Nah, kemudian di sini kan ada pengklasifikasian LULC atau land use and land cover itu ke dalam 5 kelas. Ada residential, agriculture, hutan, kebun, dan rumput, pada rumput. Nah, ini di sini juga disajikan data pada tahun 2019 itu luasnya seberapa kilometer persegi. Kemudian pada 2040 prediksinya seberapa. Nah, dari 2040 dan 2019 ini kemudian dihitung perbedaannya. Nah, ada yang secara presentasi itu bertambah atau plus, dan juga ada yang berkurang atau minus. Nah, kalau yang dari yang bertambah ini, yang pemukiman, kemudian agriculture, dan juga perkebunan, nah ini kan berarti menunjukkan kalau si pemukiman, sawah, dan kebun itu jumlahnya bertambah. Lahannya itu makin banyak gitu. Sedangkan kalau untuk yang hutan dan juga padang rumput di sini angkanya kan minus, berarti dia menunjukkan jumlahnya itu berkurang. Luasan lahannya berkurang. Nah, dari sini itu bisa kita lihat perubahan land use and land cover pada beberapa sektor, perubahannya seperti apa, gitu. Nanti juga akan berpengaruh terhadap banjir, terhadap peta prediksi kerawanan banjir di daerah aliran sungai. Oke, data selanjutnya yaitu mengenai tingkatan pentingnya faktor-faktor penyebab banjir. Nah, di awal tadi saya sudah menyebutkan ya beberapa faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Nah, di sini ini merupakan data yang kuantitatif ya, karena di bagian diagram yang vertikal, ini ada angka-angka yang diskrit, berupa persen kepentingan. Kemudian di sini, karena ini diukur dari rentang waktu 1991 hingga 2019, berarti dia termasuk yang time series. Nah, ini merupakan diagram titik. Apabila titik-titik merah ini kemudian dihubungkan, bisa jadi diagram garis. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya kalau misalnya elevasi ini tingkat pentingnya dia dalam menyebabkan banjir itu sekitar 22%. Kemudian jarak dari sungai, distance to river itu sekitar 15%, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ya kalau di sini misalkan 5 faktor yang paling berpengaruh. Ada elevasi, distance to river, land use, kemiringan, dan juga curah hujan. Nah, dari sini kita bisa tahu faktor-faktor apa yang paling penting, yang paling berpengaruh. Dengan begitu, bisa lebih akurat untuk dihitung kerawanan banjir. Apa aja yang menyebabkan banjir, kemudian di mana. Nah, di situ bisa dibuat peta-peta kerawanan banjir yang lebih akurat. Gitu. Oke, data selanjutnya yaitu kelas kerawanan banjir berdasarkan model RF atau Random Forest dan GLM Base. Nah, data ini disajikan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya itu karena di sini ya ada warna merah, berarti menunjukkan kalau dia itu sangat rawan banjir. Kemudian semakin orange, semakin hijau, dia semakin tidak rawan banjir atau aman. Kemudian di bagian kuantitatifnya itu karena ada di sini diagram batang yang di bagian vertikalnya ini ada angka-angkanya. Jadi very low itu seberapa, kemudian kalau very high itu seberapa tingkatannya.
Nah, kemudian ini bentuk penyajiannya yaitu berupa peta dan diagram batang. Karena ini datanya diambil dari tahun 91 hingga 2010, berarti dia termasuk yang time series. Oke, nah tadi kan ini merupakan model RF dan GLM base. Modelnya ada dua. Kemudian tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa ada dua skenario, yaitu RCP 2.6 dan RCP 8.5. Nah, dari dua skenario dan dua model tadi itu kemudian digabungkan atau dikombinasikan. Maka dihasilkanlah 4 pemodelan ini. Nah, dari 4 pemodelan ini kemudian dibandingkan dalam skenario yang berbeda, sehingga kita bisa tahu perbedaan akurasinya itu seperti apa. Kan ini mencakup daerah yang beda ya, tapi hasil peta yang dihasilkan itu berbeda. Misalkan saja di sini antara yang RF model skenario RCP 2.6 dengan GLM base RCP 2.6 di bagian daerah sini. Nah, di sini hampir semuanya berwarna hijau, artinya dia aman kan dari banjir. Tapi dari pemodelan GLM base ini bagiannya ada yang orange sedikit, berarti di daerah ini ada yang rawan secara moderat atau tengah-tengah gitu. Nah, berarti kan ada perbedaan ya di sini. Nah, dari situlah kita bisa membandingkan. Nantinya akan berpengaruh ke akurasi. Dari model ini mana sih yang lebih akurat? Itu. Oke, nah kemudian dari peta tadi itu kemudian disusunlah perbandingannya. Nih. Nah, data ini datanya kuantitatif ya, karena jelas ada angkanya. Kemudian ini secara cross-section karena dalam satu waktu saja dan berbentuk diagram garis. Nah, jadi ini ada dua tabel, maksud saya ada dua diagram, yaitu yang A ini berdasarkan validasi data, kemudian yang B berdasarkan training dataset. Nah, ini di sini dipaparkan tentang AUJ. AUJ adalah area under curve. Nah, di sini warna merah ini kan GLM base ya, model yang GLM base. Area yang ada di bawahnya garis merah ini, itu kan pasti lebih sedikit ya daripada area yang ada di warna biru ini. Udah jelas. Kemudian di sini juga diberi keterangan bahwa kalau yang area undercover-nya GLM base itu 0,8 sekian. Kemudian yang AUJ-nya RF itu 0,94. Berarti si RF ini dia itu area undercover-nya lebih tinggi kalau menggunakan validasi dataset. Perspektif validasi dataset. Kemudian kalau menggunakan perspektif training dataset, sama juga RF AUJ-nya lebih tinggi daripada GLM base. Nah, dari sini kita bisa tahu mana sih model machine learning yang paling akurat, apakah itu RF atau GLMB berdasarkan AUJ area undercover-nya tadi. Itu oke. Nah, selanjutnya, setelah tahu data-datanya seperti apa, kita akan memasuki variabel random. Karena kan tadi ini termasuk penelitian yang kuantitatif ya. Dan penelitian yang kuantitatif itu besar kemungkinan pasti ada variabel randomnya. Nah, salah satu variabel random yang sangat berpengaruh di sini adalah variasi curah hujan. Nah, curah hujan di sini kenapa sih kok bisa menjadi variabel random? Karena yang pertama ada ruang sampelnya. Nah, di sini jadi data ini tuh menjelaskan tentang perbedaan variasi curah hujan di 4 stasiun. Jadi variasi curah hujannya itu diukur dari 4 stasiun yang berbeda. Kemudian di sini kita bisa lihat ya kurvanya beda-beda. Tapi ruang sampelnya sama, yaitu pada bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian di sini juga ada nilainya. Nilainya yaitu berupa ini, monthly rainfall atau curah hujan bulanannya. Berapa? Apakah itu 60 mm dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sini kan ada 4 garis ya, ada yang berwarna ungu, hijau, biru, dan merah. Nah, ini tuh mengindikasikan pemodelannya. Ada yang berdasarkan observatory atau observasi. Kemudian yang sisanya 3 ini adalah berdasarkan prediksi. Nah, karena curah hujan ini tadi dimodelkan dalam 4 cara, itu bisa digunakan untuk prediksi curah hujan di masa depan. Gitu. Kalau misalkan saja kita ambil yang berwarna ungu, pemodelan berdasarkan RCP 2.6 di stasiun Garakil. Nah, ini misalkan di bulan November. Jika kita tarik garis ke sini secara horizontal dan vertikal, bisa ketemu bahwa
di bulan November ini, kalau menggunakan pemodelan RCP 2.6, curah hujannya itu sekitar 140 mm per bulannya. Nah, seperti itu. Makanya si curah hujan ini bisa disebut variabel random. Kemudian curah hujan ini merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan banjir, sehingga dia berperan penting untuk memprediksi kerawanan banjir. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan tentang soal yang pertama ini. Jadi ada kesimpulan dari jurnal, yaitu bahwa perubahan iklim dan tata guna lahan itu mempengaruhi kenaikan curah hujan. Jadi ketika curah hujannya sudah naik, itu resiko banjir itu jadi meningkat, terutama di daerah yang diteliti ini, yaitu daerah aliran sungai Tajan, Iran. Oke, dan selain itu, tadi kan di data terakhir sebelum variabel random, ada perbandingan ya, antara model random forest dan juga model GLM base. Nah, dari situ ternyata model random forest itu lebih akurat, digunakan untuk memprediksi hubungan LLC, perubahan iklim, dan banjir, jika dibandingkan dengan GLM base. Nah, kemudian kesimpulan secara keseluruhan bahwa penyajian data tadi itu sumber datanya semuanya sekunder. Kemudian waktu pengumpulannya ada yang cross-section dan ada yang time series. Sifat datanya kebanyakan kuantitatif, tapi ada juga yang kualitatif. Dan penyajian datanya cukup bervariasi, ada yang dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan banyak juga yang dalam bentuk peta. Jadi, jawaban mengenai soal yang pertama. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Yang soal kedua ini berhubungan dengan distribusi normal. Oke, jadi di sini ada data tentang persentase male and female yang bekerja secara full time, di mana mereka tuh mendapatkan gaji tahunan pada range yang berbeda. Nah, di sini diasumsikan ada 200 male, 200 pria, dan 200 wanita. Kita langsung saja menuju ke soal yang pertama, yaitu at least 70 of the women earn $25,000 or more. Jadi ada wanita sebanyak lebih dari 70 yang mendapatkan gaji lebih dari $25,000. Nah, ini menggunakan cara distribusi normal dengan Z-score, cara menghitungnya. Nah, pertama kita hitung peluangnya terlebih dahulu. Berarti kalau lebih dari 25.000, nah, lebih dari 25.000 untuk bagian female, berarti kan ini ya, 29,2% dan 4,8%. Ini kemudian dijumlahkan, didapatkan 0,34. Kemudian Q ini adalah peluang gagal, 1 min P, yaitu didapatkan 0,66. Kemudian mu ini adalah min, yang didapatkan dari jumlah keseluruhan peluang sampelnya, dikalikan dengan peluang keberhasilannya. Nah, didapatkan ini hasilnya adalah 68. Kemudian karena ini lebih dari 5, berdasarkan kaidah continuity correction, dan kemudian ini juga merupakan tanda lebih besar, jadinya untuk menghitung nilai X-nya, itu adalah dengan mengurangi 0,5. Jadi 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Selain itu, ini dihitung juga standar deviasinya dengan mengakarkan peluang sampel dikalikan peluang gagal dan peluang berhasil. Nah, dia dapatkan hasilnya adalah 6,96. Oke, kemudian di sini kita masukkan ke dalam rumus Z, yaitu X min mu per standar deviasi. 69,5 dikurangi 68 dibagi 6,69. Kemudian didapatkan bahwa peluangnya adalah Z kurang dari 0,2239. Nah, kalau kita gambar grafiknya, maksud saya lebih dari ya, Z lebih dari 0,2239. Nah, berarti kan dia ada di sebelah kanan, di sebelah sini. Sedangkan nilai Z itu bisa dihitung di sebelah sininya saja. Berarti harus dikurangi, 1 dikurangi nilai Z ini. Jika kita lihat dari tabel. Oke, kan ini 0,2239 ya. Nah, kita ambil dua angka di belakang koma, jadi 0,22. Ini 0,22 dan ini, berarti 0,5871. Berarti jawabannya adalah 1 dikurangi 0,5871, sehingga peluangnya adalah sekitar 0,4129. Peluang 70 wanita mendapatkan gaji lebih dari $25.000. Itu segini. Oke, kemudian jawaban untuk yang nomor B. Nah, at most 60% of men earn $25 or more. Jadi 60% dari laki-laki, tadi kan ada 200 orang ya, berarti kan 120 orang. Kemudian ini ditanyakan adalah men dengan gaji $25.000 lebih yang kurang dari 120. At most 60% berarti kan maksimal itu 60%. Berarti harus kurang dari 60% tadi, kurang dari 120.
Kemudian kita lihat gajinya 25.000 ke atas. Untuk yang male berarti ini 41,5 ditambah 17,2, hasilnya 0,587. Nah, kemudian dihitung juga min-nya dengan mengalihkan N kali P, hasilnya segini. Kemudian juga menggunakan kaidah continuity correction, tapi karena tadi ini adalah kurang dari, maka ini bukan minus, tapi plus 0,5. Sehingga hasilnya adalah 120 plus 0,5 untuk nilai X-nya, yaitu 120,5. Kemudian untuk peluang gagalnya tinggal dikurangi 1 min P, yaitu 0,413. Standar deviasinya bisa dihitung dengan akar NPQ, dimasukkan angkanya dan didapatkan 6,96. Nah, kemudian dihitung nilai Z-score-nya, didapatkan Z-score-nya adalah kurang dari 0,4452. Kurang dari. Nah, karena ini kurang dari, berarti dia arahnya ke sana. Kemudian jika kita lihat dari tabel 0,4452, jika dibulatkan dalam dua angka di belakang maka 0,45. Nah, berarti dia hasilnya adalah sekitar 0,6739. Jadi probabilitas minimal 60% laki-laki mendapatkan gaji $25.000 atau lebih itu adalah 0,6739 atau 0,67. Nah, kemudian lanjut ke soal yang C. Nah, jadi di sini ada dua kasus ya. Ada at least 3/4 dari laki-laki dan at least setengah dari perempuan itu mendapatkan gaji lebih dari $20.000. Nah, kita akan bagi kasusnya menjadi dua, nantinya akan digabung. Nah, untuk yang kasus pertama, laki-lakinya harus at least 3/4, berarti harus lebih dari 3/4. 3/4 dari 200 kan 150 ya. Nah, ini kemudian kalau perempuan setengahnya dari 200 kan 100. Nah, lalu kemudian dihitunglah peluangnya yang lebih dari 20.000. Kalau untuk yang men ini mulai dari 15,8 ditambah 41,5 ditambah 17,2, hasilnya sekian, 0,745. Kemudian untuk female, 19,4 ditambah 29,2 ditambah 4,8. Nah, didapatkanlah 0,534. Kemudian mu-nya juga dihitung dengan cara seperti yang sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan continue correction, dia juga dikurangi dengan 0,5 untuk nilai X-nya. Jadi untuk X yang pria ini 149,5 dan X yang wanita 99,5. Kemudian dihitung juga standar deviasinya, didapatkan untuk yang pria 6,16 dan yang wanita 7,06. Nah, setelah itu kemudian barulah dihitung nilai Z-nya. Nah, setelah masukkan nilai-nilainya, didapatkan bahwa untuk yang laki-laki, nilai Z-nya itu adalah kurang lebih dari 0,0812, atau kita bisa bulatkan dua angka depan di belakang koma, yaitu 0,08. Sedangkan untuk yang perempuan, itu ternyata angkanya minus 1,034 atau minus 1,03. Nah, kemudian setelah kita tahu nilai Z-nya, kita lihat tabel. Untuk yang pria kan 0,08 ya. Berarti dia ini 0,5319. Kemudian yang wanita 1,031, 0,3. Berarti ini 0,8485. Nah, kemudian sudah didapatkan, ini hasilnya seperti ini, digambarkan grafiknya, lalu kemudian digabungkan, karena kan tadi dan ya, perintahnya adalah dan. Nah, kemudian karena grafiknya ini mereka berlawanan, jadinya dikurangi. Nilai peluangnya dikurangi, sehingga didapatkanlah hasilnya adalah 0,3804 atau peluang minimal 3/4 laki-laki dan setengah perempuan mendapatkan gaji $20.000 atau lebih, itu peluangnya adalah 0,38. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai jawaban soal 1 dan soal 2 UTS Statistika semester 1 jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.